Sekarang, coba tahan cemeti amal Rasul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Masih bersama KJD TV, channel nostalgia tontonan film zaman dulu yang dikemas menjadi alur cerita film lor. Dan masih bersama-sama kita merangkum film misteri Gunung Merapi. Di episode sebelumnya, Tumenggung Surotani yang berhasil mendapatkan cemeti amal Rasuli akhirnya berhasil melumpuhkan Mak Lampir. Namun sayang, Mak Lampir berhasil lolos. Meskipun demikian, karena terkena cambuk sakti itu, Mak Lampir kini telah kehilangan kesaktiannya. Mak Lampir kemudian meminta tolong kepada seseorang bekas perampok untuk membantunya keluar dari Mataram. Akhirnya Mak Lampir pun berhasil keluar dari Mataram. Kini dia hanya perlu mendapatkan tempat yang aman untuk bisa memulihkan kembali tenaga dan kekuatannya. Di tengah sebuah hutan, Mak Lampir yang berjalan terseok-seok ditemukan seseorang juragan company bernama adalah Peter yang tengah berburu bersama anak buahnya. Salah satunya adalah Alang Kibar yang merupakan pegawai kepercayaan Tuan adalah Peter. Karena merasa kasihan dengan kondisi Mak Lampir yang seorang nenek-nenek sendirian di tengah hutan belantara dan dalam keadaan terluka, akhirnya Mak Lampir diajak ke rumah orang Belanda itu dan bekerja di sana. Baiklah, nenek boleh ikut saya. Oh, terima kasih Tuan. Gugut, bawa nenek ke kemah. Baik, Tuan. Aduh, kamu kelihatan makin cantik aja. Suatu hari Alang Kibar bertemu dengan kekasihnya bernama Darasuta. Dewiku yang cantik jelita. Setelah cukup lama memadu kasih, Alang Kibar berniat mengantar pulang Darasuta. Namun sebelumnya Alang Kibar meminta izin dulu dengan majikannya, yaitu Tuan Adolf Peter. Tuan Adolf Peter yang tidak mengetahui bahwa Darasuta adalah pacar dari Alang Kibar, secara spontan memuji kecantikan Darasuta. Kamu cantik sekali. Dari kejadian itulah awal mula kebencian Alang Kibar kepada Tuan Adolf Peter. Saya mau minta izin dulu, Tuan. Padahal sebelumnya hubungan antara Alang Kibar dan Tuan Adolf Peter sangatlah baik. Bahkan Tuan Adolf Peter tak hanya menganggap Alang Kibar sebagai orang kepercayaan, tetapi juga sebagai sahabat. Beberapa hari berikutnya, Alang Kibar dan Darasuta menikah. Tuan Adolf Peter pun datang ke acara yang bahagia itu. Namun, untuk Alang Kibar, kehadiran Tuan Adolf Peter justru menjadikannya marah-marah gak jelas di kamarnya. Dia merasa Tuan Adolf Peter tidak menghormatinya karena mencium tangan istrinya. Selamat, Alang. Terima kasih. Tidak. Aku tidak bisa terima. Tidak. Sebenarnya Tuan Adolf Peter tidak bermaksud apa-apa, meskipun dia sebenarnya juga menyukai Darasuta waktu pertama bertemu. Namun, bagi Alang Kibar yang terbakar api cemburu menganggap yang dilakukan Tuan Adolf Peter itu adalah sebagai rayuan kepada Darasuta. Aku tidak suka dia mencium istriku seenaknya.
Ini bukan di Belanda. Dia harus menghormati adat istiadat negeri kita. Beberapa hari berlalu, setelah pernikahan itu, Alanggibar menjadi kurang suka untuk bekerja kembali dengan Tuan Adolf Peter, sehingga dia sering tidak masuk kerja. Sampai suatu hari, karena sudah berhari-hari Alanggibar tidak masuk kerja, Tuan Adolf Peter mencoba mencari Alanggibar ke rumahnya. Namun sayang, Alanggibar tidak berada di rumahnya dan hanya ada istrinya, Darasuta. Mana Alanggibar? Sedang pergi, Tuan. Katanya ada urusan. Aku pikir dia sakit. Sebab sudah 10 hari dia tidak masuk kerja. Sesaat sebelum Tuan Adolf Peter pergi, secara kebetulan Alanggibar pulang. Alanggibar yang melihat Tuan Adolf Peter tengah bersama istrinya menjadi salah paham yang membuat api cemburunya semakin berkobar-kobar. Kakak, aku kan sudah bilang kalau Adolf Peter datang lagi kemari, kamu tidak usah keluar. Dan puncak kemarahan Alanggibar adalah ketika suatu hari Mak Lampir datang ke rumah Alanggibar menemui istrinya Darasuta. Mak Lampir kemudian membawa pergi Darasuta. Aku tahu kau membutuhkan aku. Betul, Mak. Alanggibar yang pulang ke rumah mendapati istrinya tidak berada di rumah, langsung berkobarlah cemburu butanya. Dia berpikir bahwa Tuan Adolf Peter lah yang membawa istrinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil bedilnya, bermaksud akan membunuh Tuan Adolf Peter. Jangan-jangan Belanda itu datang ke sini untuk membawa istriku. Radimun! Sebenarnya sebelum pergi, seseorang sempat mengatakan kepadanya bahwa yang pergi bersama istrinya adalah Mak Lampir, bukanlah orang Belanda. Namun karena hatinya sudah buta, Alanggibar sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang itu. Tuan Adolf! Mana istriku? Dengan kemarahan yang meledak-ledak, Alanggibar kemudian melabrak tuannya. Merasa terancam nyawanya, Tuan Adolf Peter akhirnya melawan Alanggibar, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, Alanggibar tertembak oleh bedil yang dibawanya sendiri. Darasuta yang memang bersama Mak Lampir berada di rumah Tuan Adolf Peter terkejut mendengar suara tembakan itu. Dan betapa terkejutnya Darasuta ketika melihat bahwa Alanggibar suaminya telah tertembak oleh Tuan Adolf Peter. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku tidak membunuh. Kenapa kau bunuh suamiku? Aku membela diri, Darasuta. Saya telah membunuh orangku yang paling baik. Kematian Alanggibar karena perbuatannya sendiri. Darasuta amat berduka dan hidupnya jadi susah. Penderitaan Darasuta akan hilang kalau Tuan mengawini Darasuta. Mana mungkin dia mau kawin dengan orang yang sudah membunuh suaminya? Tidak. Tuan tidak punya perasaan. Tidak punya malu. Tuan seenaknya melamar saya. Beberapa hari setelah kematian Alanggibar, atas suruhan Mak Lampir, Tuan Adolf Peter kemudian melamar Darasuta. Tentu saja Darasuta menolak lamaran itu. Namun di sini Mak Lampir mengguna-guna Darasuta, sehingga akhirnya Darasuta mengikuti perintah Mak Lampir dan menerima Adolf Peter sebagai suaminya. Suami saya sekarang Adolf Peter.
Suatu hari ketika Tuan Adolf Peter tengah berburu di hutan, tiba-tiba diserang seseorang yang ternyata adalah adik dari Alang Gibar yang bernama Alang Seta. Beruntung Tuan Adolf Peter masih selamat meskipun terluka parah. Kau punya hutang nyawa. Karena kau yang membunuh kakakku Alang Gibar. Siapa kau? Alang Seta, adik kandung Alang Gibar. Di rumahnya, Tuan Adolf Peter kemudian menceritakan kepada Mak Lampir. Tuan Adolf Peter pun juga meminta kepada Mak Lampir bahwa dia ingin selalu bersama dengan Darasuta yang kini bernama Nyai Kembang. Siapa yang membuat Tuan begini? Alang Seta, Mak. Alang Seta. Mak, saya ingin selalu bersama dengan Nyai Kembang. Saya tidak ingin berpisah dengan Nyai Kembang. Ya, baiklah. Nanti malam Tuan akan menjadi pengantin abadi. Akhirnya Mak Lampir mewujudkan keinginan Tuan Adolf Peter itu. Mak Lampir kemudian meminumkan racun kepada Tuan Adolf Peter. Istirahatlah Tuan. Dan juga kepada Nyai Kembang. Dan akhirnya matilah mereka berdua bersama-sama. Cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Setelah kematian Tuan Adolf Peter, rumah Belanda itu kini jadi rumah kosong, tak bertuan. Dan hanya Mak Lampirlah yang menghuninya bersama dengan jasad Nyai Kembang yang masih disimpan di dalamnya. Lindo, Basir, kita dalam menyelam ya? Iya. Ya, ayo mulai. Beberapa tahun telah berlalu sejak kekalahan Mak Lampir dan kepergian Mak Lampir dari Mataram. Kini Mataram telah aman dari teror Mak Lampir yang membunuh para keturunan Kiai Ageng Prayogo. Kini Farida yang juga keturunan Kiai Ageng Prayogo telah tumbuh dewasa. Begitu pula dengan Sembara yang berguru kepada Kiai Jabat juga telah dewasa. Rupanya mereka berdua, Sembara dan Farida, sama-sama menyukai dan terjalin kasih antara mereka. Raisman? Farida mana? Di dalam. Pada suatu hari, Raisman ayah Farida kedatangan Mbak Yunya yang bernama Rosminah. Rosminah berniat akan menjodohkan Farida dengan anak juragan Darwis yang bernama Mardian. Farida yang mendengar tentang rencana budenya itu memilih pergi ke sungai untuk menemui Sembara. Farida. Sembara. Farida. Dan sore harinya setelah pulang dari sungai, Farida ditemui budenya dan mengatakan tentang rencana perjodohan itu. Dan jelas saja Farida menolak. Dari sini Rosminah curiga bahwa Farida sudah mempunyai kekasih. Aku sudah memilihkan calon suami buat kamu. Entah saya tidak mau. Farida? Sampai kapanpun, Emak tidak akan bisa menerima Raisman. Dialah yang membuat ayahmu menderita sampai dengan akhir hayatnya. Sementara itu Sembara yang menceritakan tentang hubungannya dengan Farida kepada emaknya mendapatkan restu dari emaknya. Meskipun sebenarnya emaknya tidak suka dengan Raisman, ayah Farida. Karena di masa lalu Raisman adalah orang yang membuat ayah Sembara menderita. Kalau kamu mencintai Farida, cintailah dia. Emak senang sama dia. Terima kasih, Mak. Dalam surat katanya ia sakit keras. Sementara itu di rumah Juragan Darwis tengah berbicara dengan Mardian anaknya yang baru datang dari Batavia. Mulai sekarang, kamu tidak usah kembali ke Batavia. Juragan Darwis mengatakan kepada Mardian tentang rencana perjodohannya dengan Farida, anak Raisman. Mardian,
Kamu harus sudah mulai memilih calon istri. Jadi saya disuruh pulang buru-buru, disuruh kawin. Ibu sudah pilih calon untuk kamu. Besok kamu harus ikut ke rumah Pak Raisman. Katmo, besok kita berburu. Keesokan harinya, Mardian memilih berburu dan tidak mau ikut ke rumah Raisman. Akhirnya, kunjungan ke rumah Raisman dibatalkan. Dan Mardian pun pergi berburu. Hutan mana yang banyak binatang buruannya? Hutan yang banyak binatang buruannya ya hutan larangan, Den. Tapi jangan, Den. Jangan. Banyak harimaunya, Den. Justru itu yang aku cari. Harimau. Di Batavia, kulit harimau mahal. Mardian dan para pembantunya pergi berburu ke hutan larangan. Yang sebenarnya hutan itu terlarang untuk dijadikan tempat berburu. Den Mardian mau ke hutan larangan. Mardian, hutan larangan itu bukan hutan biasa. Itu hutan siluman. Karena hutan itu banyak dihuni makhluk-makhluk halus dan banyak binatang jadi-jadian. Namun, Mardian yang tidak percaya dengan cerita semacam itu tak memperdulikannya. Jangan khawatir, Bab. Ek sudah kenyang menjelajahi hutan yang angker. Hutan larangan tidak ada apa-apanya. Sesampainya di hutan larangan, rombongan Mardian sempat dicegat dan diperingatkan oleh Panglima Kumbang, salah satu penunggu hutan larangan itu, untuk tidak meneruskan rencananya berburu di hutan larangan. Jangan diteruskan. Lebih baik kalian kembali. Namun Mardian kembali tidak menghiraukannya. Justru dia malah menyerang Panglima Kumbang. Dan itu semua tahayul. Ayo, jalan. Mardian kemudian melanjutkan pemburuannya. Mardian bahkan berhasil menembak 2 ekor harimau. Namun, ketika dicari, tidak ditemukan jasad harimau itu. Pada kemana semuanya? Apa, Den? Harimau. Aku tembak 2 ekor tadi. Induknya dan anaknya. Malam harinya, Mardian yang tengah tidur di dalam kemahnya didatangi banyak orang-orang yang langsung membawanya pergi. Namun, orang-orang itu hanya bisa dilihat oleh Mardian sendiri, sementara pembantu-pembantunya tidak melihatnya, sehingga mereka mengira bahwa Mardian pergi sendiri atas kemauannya sendiri. Den Mardian, mau kemana? Jangan ikut campur. Tunggu saya di sini sampai saya datang. Mengerti? Iya, Den. Keesokan harinya, para pembantu berburu Mardian mencari Mardian. Mereka berhasil menemukan Mardian tengah pingsan di dalam sebuah goa dan kemudian membawanya pulang. Setelah pulang ke rumah, malam harinya Mardian yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya. Dan kemudian tiba-tiba sebagian tubuh dan wajahnya berubah menjadi seperti harimau. Ya, Mardian memang telah dikutuk oleh penghuni hutan larangan menjadi siluman harimau, karena perbuatannya yang telah membunuh 2 ekor harimau di hutan larangan. Kamu sakit, Mardian? Wajahmu kok pucat? Kamu harus ikut ayah dan ibu untuk berkunjung ke rumah Pak Raisman. Selamat datang. Keesokan harinya, Juragan Darwis sekeluarga berkunjung ke rumah Raisman. Mereka memperkenalkan Farida dan Mardian. Mardian, calon suamimu. Farida yang lari dari rumah pergi ke rumah Sembara. Wah, aku benci. Tenang Farida, tenang. Tidak usah panik. Kalau belum apa-apa, Nak Farida sudah panik seperti ini, malah akan memperburuk keadaan. Betul Farida. Sekarang lebih baik kamu pulang saja. Di tengah perjalanan, Sembara yang akan mengantar Farida pulang tiba-tiba diserang oleh beberapa pendekar
yang sengaja disewa oleh Rosminah untuk membunuh sembarang.